Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita dan gosip kesayangan. Pejabat di Lampung ketar-ketir, tim Mahfud MD datangi rumah Bima. Selidiki intimidasi, pejabat di Lampung bakal ketar-ketir, tim Mahfud MD langsung datangi rumah Bima, selidiki adanya dugaan intimidasi terhadap orang tua TikToker itu. Diketahui Mahfud MD merupakan pejabat ring 1 istana yang berang dengan kabar adanya intimidasi terhadap orang tua Bima Yudho Saputro. Intimidasi tersebut diduga dilakukan oleh aparat penegak hukum hingga pemerintah setempat usai Bima mengkritik lambatnya pembangunan di Lampung. Tak tinggal diam, Mahfud MD kemudian mengutus 5 orang tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam Republik Indonesia untuk mendatangi langsung rumah Bima. Tim tersebut menyelidiki adanya dugaan intimidasi yang dilakukan para pihak terhadap orang tua Bima di Lampung. Dalam video yang diunggah kanal YouTube Kompas TV, Selasa tanggal 18 April tahun 2023, terlihat tim Mahfud MD sedang berdialog dengan orang tua Bima. Disebutkan, tim Mahfud MD ini memberikan jaminan keselamatan keluarga Bima serta akan melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Untuk orang tuanya Bima, saya mengimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi, kata Mahfud MD dalam konferensi pers kemarin. Karena ini tidak ada hubungan dengan Bima, tambahnya. Menko Polhukam itu juga marah terkait adanya dugaan penekanan dan pengancaman terhadap orang tua Bima di Lampung. Bima itu subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri, jangan orang tuanya ditekan. Ditakut-takuti, diancam, diminta nomor rekeningnya, diminta surat lahirnya, ijazah, tempat tinggalnya, itu pelanggaran terhadap hak pribadi, tegas Mahfud MD. Soal kasus Bima ini, pihaknya meminta agar dipisah antara subjek hukumnya dengan orang tua dan keluarga yang bersangkutan. Mahfud MD turun tangan. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD ikut turun tangan tanggapi soal kasus Bima kritik Lampung hingga diduga mendapat intimidasi dari aparat penegak hukum. Menko Polhukam itu menegaskan tak boleh diam bila aparat ikut-ikutan dalam kasus ini. Apalagi terkait adanya dugaan intervensi terhadap orang tua Bima yang ada di Lampung beberapa hari lalu. Kasus Bima kritik pembangunan Lampung ini mendapat atensi publik yang besar, termasuk pejabat sekelas Menko Polhukam Mahfud MD. Bima punya hak konstitusional untuk menyatakan itu. Apalagi demi perbaikan, kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube R66 Nyulitik, Senin tanggal 17 April tahun 2023. Menko Polhukam itu juga berencana akan mendalami kasus ini dan menolak tindakan aparat penegak hukum bila benar terlibat melakukan intervensi terhadap Bima. Saya hari Senin bisa melakukan pendalaman, kata Mahfud. Tentu saya tidak boleh diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan ke soal itu, tegasnya. Hotman Paris siap bantu. Sementara pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan siap membantu Bima terkait permasalahan yang dihadapi warga Lampung itu bila dibutuhkan. Halo Bima anak Lampung. Banyak bener orang DM dan WA saya, ada apa sih Bima? Masalah apa dengan Bupati? DM saya, terangin kasusmu, ucap Hotman dikutip dari Instagramnya. DM saya kalau ada masalah. Jangan takut, hidup hanya sekali, nyali, tambahnya. Sementara publik khususnya di media sosial ramai-ramai mendukung Bima atas kasus yang dihadapinya saat ini. Orang tua Bima di Lampung diduga mendapat intervensi dari pihak aparat penegak hukum hingga pemerintah setempat. Publik kemudian ramai-ramai mendorong agar KPK bergerak memeriksa para pejabat di Lampung karena dinilai lambatnya pembangunan di provinsi tersebut. Bima curiga menyengatnya aroma korupsi di Lampung. Diketahui laporan pengacara, Ginda Ansori ke Polda terkait konten Bima kritik pembangunan di Lampung dengan sebutan Dajjal akhirnya dihentikan. Di Treskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Doni Arif Praptomo menyampaikan, telah dilakukan gelar perkara dan hasilnya perkara ini bukan merupakan tindak pidana. Jadi atas dasar tersebut, perkara ini kami hentikan penyelidikannya, ujar Arif dikutip dari kanal YouTube Tribun Sumsel, Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Namun kini giliran TikToker bernama Bima Yudho Saputro itu mendesak KPK untuk segera memeriksa pejabat di Lampung karena curiga adanya tindakan korupsi di sana. Pemerintah pusat juga, KPK terutama harus mengecek pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Lampung.
Gue mau, KPK, cek sekarang juga, kata Bima dikutip dari kanal YouTube Kumparan, Selasa. Kayak gue curiga banget gitu. Gue gak yakin dana dari pemerintah ini digunakan seadil-adilnya untuk masyarakat. Gue pengen hal itu sih, tambahnya. Menurutnya, perlu tindak lanjut dari pemerintah pusat mengecek para pejabat di Lampung yang diduga korupsi melakukan tindak pidana ini. Harus ditindaklanjuti. Harus ada tindakan dari pemerintah pusat itu sendiri, bukan cuma dari pemerintah daerah ini. Gue mau harus dicek ini, ucap Bima. Tak khawatir, punya banyak backup. Anak muda asal Lampung itu juga mengaku tak khawatir menghadapi pejabat pemerintah provinsi asalnya dalam menyuarakan kritikan, karena saat ini punya banyak backup. Gue kayak ya, backup gue banyak gitu kan. Gue gak perlu khawatir, bahkan sudah didengar dari pihak istana, ungkap Bima. Gue gak usah yang kayak nangis terus kayak bingung, gak sih, tambahnya. Terlebih saat ini Bima ditawari konsultasi hukum langsung oleh pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Gue gak takut sih sekarang, gue kayak merasa ada banyak backup gitu. Hotman Paris juga udah bilang kayak ya udah hubungi aja gitu, kata Bima. Belum gue hubungi ya Bang Hotman, cuma kayak ya udah nyantai aja ini kasus apaan sih, easy ini mah, tambahnya. Alasan kenapa Bima pakai kata Dajjal, cukup cerdas. Ternyata ini alasan Bima pakai kata Dajjal saat kritik lambatnya pembangunan di Lampung. Diketahui TikToker bernama Bima Yudo Saputro, lebih besar dari Bima Yudo Saputro asal Lampung yang kini menjalani studi di Australia, viral usai mengkritik provinsinya. Dalam video bertajuk alasan kenapa Lampung gak maju-maju itu, Bima sempat menyebut kata Dajjal. Gue Bima, gue berasal dari provinsi yang satu ini. Dajjal, ucapnya dalam video yang diunggah di TikTok @aubaymaxerebon beberapa waktu lalu. Saat ditanya kenapa menggunakan kata Dajjal dalam video itu, Bima mengungkapkan sengaja agar pesan yang disampaikan bisa sampai ke para pejabat di Lampung. Gue sendiri memang sengaja menggunakan kata Dajjal itu khusus konotasiin untuk provinsi daerah gua di Lampung. Pemerintahannya ya, bukan sukunya, kata Bima dikutip dari kanal YouTube Kumparan. Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Menurutnya, bila menggunakan bahasa yang halus, kemungkinan pesan tersebut sampai ke pejabat sangat sulit. Kalau misal kata-kata itu tidak digunakan, gua pakai bahasa yang halus, gak akan sampai ke kuping gubernur sama wakil gubernur itu, ungkap Bima. Komentar, Instagram, aja dinonaktifkan, apalagi komentar halus, gak bakalan sampai. Gak bakalan seviral ini, tambahnya. Saat dikata-katai tak intelek karena menggunakan kata Dajjal, Bima menyampaikan sebenarnya itulah strateginya dalam mengkritik agar didengar banyak orang. Karena gue ambil kuliahnya digital marketing, dan gue lanjutin di public relation and social media, jadi gue ngerti caranya menyampaikan hook-hook Messenger ke masyarakat Indonesia itu harus dihantamnya di mana gue tahu, ungkap Bima. Orang-orang bilang gue gak intelek, gue udah kuliah jauh-jauh gak guna. Guna, karena gue bisa seviral ini. Gue tahu strateginya untuk membungkam mulut para pejabat sekarang ini, kalau gue tidak melakukan hal ini, tidak akan terjadi seviral ini, tambahnya. Meski demikian, anak muda asal Lampung itu tak menyangka bila dirinya dibicarakan seheboh ini dan diberitakan oleh banyak media massa. Orang-orang berani speak up, gue cuma pengen itu. Gak tahunya ternyata viral banget gitu, ungkap Bima. Dengan kondisi yang seperti ini, ia berharap bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa speak up dan bisa jujur menyampaikan kritik kepada pemerintah. Jangan ada yang namanya bungkam-membungkam lagi. Itu zaman kapan? Kita sudah 2023, Indonesia harus maju, Indonesia harus menerima kritikan pedas atau apapun itulah, pungkasnya. Tolak intimidasi Bima, Sekjen PDIP Hasto akui jalan di Lampung kalah jauh dengan Aceh. Tolak intimidasi Bima, Sekjen PDIP Hasto Kristianto akui jalan di Lampung kalah jauh dengan Aceh. Hal itu disampaikan Hasto menanggapi kasus TikToker Bima Yudo Saputro, lebih besar dari Bima Yudo Saputro yang diduga orang tuanya diintimidasi aparat penegak hukum di Lampung usai mengkritik pembangunan di provinsi itu. Segala bentuk intimidasi tidak boleh terjadi di negara hukum, kata Hasto dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Senin tanggal 17 April tahun 2023.
Sekjen PDIP itu juga mengakui kalau jalan di Lampung masih belum layak sebagaimana yang menjadi kritik Bima. Kalau di Lampung, Mas Jarod kan kami sering turun. Memang jalannya itu kalah jauh dengan Aceh, kata Hasto. Sehingga kritik harus direspon secara positif, tambahnya. Pihaknya juga menyampaikan sudah melakukan komunikasi dengan Ketua Komisi 4 fraksi PDIP Dapil Lampung, Sudin terkait hal ini. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Sudin untuk melakukan advokasi. Namanya kritik itu boleh, ucap Hasto. PDI Perjuangan biasa menerima kritik, kita harus respon dengan cara positif, pungkasnya. Kolom komentar Instagram KPK ramai soal Lampung. Kolom komentar Instagram KPK dipenuhi permintaan warganet agar lembaga anti rasuah itu main-main ke Lampung usai Bima Yudho Saputro, lebih besar dari Bima Yudho Saputro dipolisikan. Konten kreator pemilik akun TikTok @aubaymaxrebon itu diketahui dilaporkan oleh Ginda Ansori yang merupakan pengacara Gubernur Lampung ke Polda. Ia dilaporkan dengan tudingan menyebar hoaks usai mengkritik pembangunan bertajuk alasan kenapa Lampung gak maju-maju di akun TikToknya. Pantauan serambinews.com di akun Instagram @official.kpk pada Senin tanggal 17 April tahun 2023, hampir semua postingan dalam pekan ini dipenuhi komentar permintaan periksa pejabat Lampung. Ditunggu yang di Lampung ya diperiksa, tulis salah seorang warganet di kolom komentar Instagram resmi KPK. Coba sesekali Lampung ditengok Pak, komen warganet lainnya di kolom komentar. Yang Lampung kapan diperiksa, tambah warganet lain. Lampung Pak tolong, tulis warganet di kolom komentar. Woi ke Lampung, timpal warganet lainnya. Lampung mohon segera dicek Pak, pinta salah seorang warganet di kolom media sosial resmi KPK. Diketahui usai mengkritik Lampung beberapa waktu, Bima mengaku mendapat tekanan. Mulai dari didatangi polisi, diancam Bupati Lampung Timur hingga dilaporkan ke Polda Lampung. Bokap gue diancam loh, masa kayak begini banget sih? Gue cuma mau ngeritik doang, loh. Cuma mau ngasih kritikan, tutur Bima Yudho dalam videonya dikutip dari kompas.com, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023. Merasa dirinya dalam bahaya dan terancam. Bima berencana mengajukan protection visa agar mendapatkan perlindungan dari Australia. Diketahui Bima sedang menjalankan pendidikan di Australia. Ia kuliah di Perguruan Tinggi Intelijen Bisnis Australia, jurusan program Diploma Pemasaran Digital, Komunikasi Digital dan Media atau Multimedia. Klaim lindungi keluarga Bima. Sementara Wakil Gubernur Lampung, Cusnunia Kalim mengklaim berupaya melindungi keluarga Bima usai disebut-sebut mendapat intervensi dari pemerintah. Jangan khawatir. Semua orang boleh kok menyampaikan kritik, kita berdemokrasi, tidak perlu khawatir, kata Nani masih mengutip kompas.com, Jumat tanggal 14 April tahun 2023. Selanjutnya, Kapolres Lampung Timur AKBP PM Rizal Muhtar menyampaikan, kedatangan pihaknya ke kediaman orang tua Bima sebagai bagian menjaga keamanan. Ini kan upaya untuk memastikan keamanan masyarakat. Kita tidak tahu apakah ada orang yang nantinya tidak suka, lalu ada hal yang tidak diinginkan. Makanya kita mengupayakan keamanan mereka, kata Rizal. Jadi kalau dipanggil kepolisian, itu tidak benar. Tapi Kapolsek dan Babin Kamtipmas menyambangi kediaman mereka, tambahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.